Selamat datang, selamat berjumpa, dan selamat menonton. Kembali lagi di ABN Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film animasi Cina, Si Xingji, yaitu kisah dari manusia serigala putih Xiao Bailang dan naga cantik Xiao Yu dalam mengemban tugas untuk bertahan hidup dari ayahnya Raja Naga Tian Yu. Bagaimana keseruannya? Tanpa banyak basa-basi, langsung ke jalan ceritanya. Cerita berawal di daerah bersalju. Raja Naga Tian Yu dan putri cantiknya bernama Xiao Yu sedang berkeliling di sekitar gunung Naga Tian Yu. Dalam perjalanannya, anak naga ingin mendengarkan cerita sang ayah tentang Tang Sanzang dan perjalanan ke barat untuk mencari kitab sutra. Sebelum sempat bercerita, mereka berdua bertemu serigala putih yang terluka parah. Ayah naga mengira serigala putih itu terluka parah akibat bertarung dengan harimau. Dengan penuh rasa kasihan, Xiao Yu ingin menyelamatkan serigala dengan memberikan harta naga dari Gunung Tianyu bernama batu jade Xiao Yu yang bercahaya berwarna hijau. Dengan kekuatan batu jade, serigala putih hidup kembali, sehingga Xiao Yu ceria kembali. Setelah itu, mereka meninggalkan serigala putih yang mulai memulih dan kembali ke Gunung Naga Tianyu untuk melanjutkan cerita tentang Tang Sanzang dan perjalanan ke barat untuk mencari kitab sutra. Di sebuah hutan yang indah, ada anak laki-laki bernama Xiao Bailang. Kita panggil saja Bailang. Bailang berlari menuju sungai untuk menangkap ikan. Terlihat kalung pemberian Xiao Yu kepada serigala putih di leher Bailang. Dengan kata lain bahwa Bailanglah si serigala putih yang ditolong oleh putri Xiao Yu. Sesampainya di sungai, Bailang bersusah payah menangkap ikan. Setelah berhasil menangkap ikan, Bailang pun senang dan ingin memberikan hasil tangkapannya kepada putri naga Xiao Yu. Di tengah rasa bangga dengan tangkapannya, tiba-tiba muncul monster batu dari tanah bernama Kakek Tudi. Kakek Tudi adalah dewa bumi. Kakek Tudi menyampaikan betapa alam sangat melayani naga dari Tian Yu dengan bukti ikan yang berhasil ditangkap oleh Bailang. Di tengah perbincangan, muncul angin aneh dan cuaca yang tiba-tiba gelap. Kakek Tudi pun mengatakan bahwa hal itu tidak biasa di Gunung Yuyu. Tidak lama, tiba-tiba muncul cahaya kuning dari langit secara beruntun. Kakek Tudi mengatakan bahwa cahaya kuning itu bernama Gerbang Emas. Gerbang Emas sendiri adalah gerbang turunnya pasukan surgawi. Setelah menyampaikan informasi mengenai cahaya kuning, tiba-tiba Kakek Tudi pergi dengan memendam tubuhnya kembali ke dalam tanah. Bailang bingung dan berlari ke Gunung Naga Tianyu sembari membawa ikan hasil tangkapannya. Di istana Naga Tianyu, Raja Naga Tianyu diperingati oleh Shao, salah satu bangsa naga juga, mengenai kehadiran pasukan Kaisar Xintian atau pasukan surgawi. Dengan gelisah, Shao meminta Raja Tianyu untuk menerima usulan mengenai perjanjian perdamaian antara Raja Tianyu dan pasukan Kaisar Xintian yang terkenal menakutkan. Usulan itu ditolak mentah-mentah. Raja Tianyu bersikeras untuk tidak memberikan rahasia itu, karena Raja Tianyu telah melindungi rahasia itu selama 16 tahun lamanya. Dan Raja Tianyu memilih melawan sampai mati. Mendengar keputusan dari sang raja, dengan semangat Shao yang menyampaikan jumlah pasukan naga Gunung Tianyu berjumlah 300 naga yang siap bertarung di bawah komando Raja Naga Tianyu. Sementara itu, di luar istana Naga Tianyu, Xiao Yu, putri Raja Tianyu, memandang gerbang emas yang bermunculan dari langit. Xiao Yu tahu bahwa gerbang itu pertanda akan turunnya pasukan surgawi. Tiba-tiba Raja Naga Tianyu muncul dan menyampaikan bahwa pasukan surgawi adalah pasukan yang pernah mengalahkan Dewa Asura. Mereka merupakan pasukan terkuat Kaisar Xintian. Raja Naga dengan penuh semangat menyampaikan bahwa tidak ada pilihan. Kaum naga hanya punya satu pilihan, yaitu melawan. Dengan keputusan yang disampaikan Raja Tianyu, maka perdamaian selama 100 tahun pun sirna. Keputusan yang disampaikan sang ayah dengan bersikeras putri Xiao Yu juga ingin melawan dan ikut berperang bersama kaum naga. Namun Kaisar Naga melarang dan menyuruh Xiao Yu untuk pergi, karena jika tidak, maka semua naga akan mati sia-sia. Bagi Raja Naga Tianyu, misi Xiao Yu hanya satu, yaitu bertahan hidup.
Tiba-tiba, Bailang datang dengan ikan tangkapannya. Dengan kaget, Bailang melihat pasukan naga full armor bersiap untuk menyerang. Bailang bercerita, pada saat di hutan, dia terkejut melihat gerbang emas yang bermunculan dari langit dan menyampaikan bahwa roh dan monster melarikan diri dari perbatasan Gunung Tianyu akibat gerbang emas tersebut. Tiba-tiba gerbang surgawi terbuka dengan pasukan Kaisar Xintian yang mulai berdatangan. Diawali oleh Jenderal Langit Sanyan turun dengan mengendarai kereta kuda. Jenderal Sanyan turun dengan membawa pesan dari Kaisar Xintian bahwa sutra yang dicuri 16 tahun lalu ingin diambil kembali. Jenderal Sanyan tidak sendiri, jenderal diikuti oleh pasukan dari surgawi yang jumlahnya tidak sedikit. Terdapat sedikit negosiasi yang disampaikan oleh Jenderal Sanyan, namun dengan tegas Raja Naga Tianyu menolak memberikan sutra tersebut dan memilih untuk berperang. Dengan geram, Jenderal Langit Sanyan menyuruh pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pun terjadi. Raja Naga Tianyu pun mulai melawan prajurit andalan Jenderal Langit Sanyan. Terdapat 4 jenderal penjaga gerbang, utara, timur, selatan, dan barat yang melawan Raja Naga Tianyu. Para jenderal penjaga gerbang menyatukan kekuatan untuk melawan Raja Naga Tianyu, tapi bukan Raja Naga kalau tidak punya kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan Raja Naga Tianyu, keempat penjaga gerbang pun tidak mampu melawan dan terpental terkena efek kekuatan Raja Naga Tianyu. Melihat peluang untuk membunuh salah satu jenderal penjaga gerbang yang bernama Hu Tongtuo, Sao dengan cepat menebas badan Hu Tongtuo dengan pedang yang dibawa. Episode 1 pun ditutup dengan satu jenderal langit yang turun dengan kereta kuda. Siapakah jenderal yang turun tersebut? Lanjut episode 2. Pesan yang bisa kita ambil dari episode 1 adalah tidak ada jenderal yang bisa melawan naga.